Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Marlina, NPM 2011030305 dari kelompok 4 kelas MPIG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan menyampaikan materi fikih yang berjudul Toharoh atau sesuci, yang sebelumnya sudah saya presentasikan bersama teman saya, yaitu Desmalia Fitri. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi fikih yang berjudul Toharoh atau sesuci. Yang pertama, langsung saja pengertian dari Toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya suci dari kotoran, dan menurut istilah syara ialah menghilangkan halangan yang berupa hadas atau najis. Kata toharo sama dengan nadlafah yang artinya bersih atau suci. Secara umum, toharo adalah mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun yang ada pada pakaian atau tempat ibadah seorang muslim. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis toharoh. Di sini jenis-jenis toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari najis. Najis dari hukum syariah ialah segala benda yang kotor yang mencegah kita dari melakukan sholat, tawaf, dan memberi khutbah Jumat dan sebagainya. Yang kedua, toharoh dari hadas. Hadas di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Berhadas kecil dikatakan sebagai perkara-perkara yang membatalkan wudhu dan boleh dihilangkan dengan sekedar mengambil wudhu. Contoh dari hadas kecil adalah buang air kecil, keluar udara dari dubur, dan sebagainya. Yang kedua itu berhadas besar, mencegah dari melakukan sholat dan sebagainya, dan mewajibkan seseorang itu untuk mandi wajib. Contohnya seperti haid, junub, nifas, dan keluar mani. Yang ketiga, macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap atau belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Yang termasuk dalam bagian ini ada 3 macam air, yaitu pertama, air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain daripada perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh, dan sebagainya. Yang kedua, air sedikit, kurang dari 2 kula, sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu atau air nira, air kelapa, dan sebagainya. Yang selanjutnya, air yang bernajis. Air yang termasuk dalam bagian ini ada 2 macam, yaitu yang pertama, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak, sebab hukumnya seperti najis.
Yang kedua, air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kula, tidak boleh dipakai lagi. Bahkan hukumnya sama seperti najis. Kalau air itu banyak, berarti 2 kula atau lebih, hukumnya tetap suci dan menyucikan. Yang kedua, air yang makruh, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Yang terakhir, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Di sini najis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu najis muhalazoh, najis besar, dan yang kedua, najis mutawasito. Najis muhaladoh atau najis besar yaitu najis yang berasal dari anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Yang kedua, najis mutawasito. Najis ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu najis yang pertama, najis hukumiyah, yaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Cara mensucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis itu. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar untuk dihilangkan. Sifat ini dimaafkan. Cara mensucikannya, najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.